Halo Sobat Investor, selamat datang, selamat kembali lagi bersama gua. Oke, kali ini gue mau coba bahas ya saham-saham, ada saham SMRA, CTRA, dan BSDE. Ketiga saham ini memang bergerak di bidang pembangunan ya, pembangunan perumahan ya, ataupun perkotaan. Oke, analisa ini seperti yang udah gua bahas sebelumnya, memakai template rasio-rasio keuangan yang sangat simpel. Ditambah satu lagi, itu ada yang namanya PE rasio. Kita pakai perhitungan PE rasio, historis ya, eh, bergerak di antara rata-rata, kemudian plus 1 dan plus 2. Langsung aja, yang pertama itu SMRA. SMRA ditutup di harga 555 ya, tanggal 18 Juli. Revenue naik, net income naik, PE rasio di 19,86, tidak bagi dividen, ya, EPS tetapnya di 27,95, kemudian ini juga PE rasio 19 itu relatif ya, makanya relatif. Kenapa relatif? Sekarang gue punya penilaian harus dilihat dari historikalnya. Kemudian ROA 1,69 kecil ya di bawah 8, ROE di 5,22 kecil juga, NPM di 11,91. Ketika kita lihat batas atas dan batas bawahnya ini sudah melebihi keduanya, artinya sangat bagus. Kemudian PBV di 104 kali, dan gue sesuaikan dengan ROE-nya, maka PBV harusnya di 0,52 kali normalnya. Harga bukunya di 535, menurut per kali PBP ini sangat murah, masih di bawah 2,5. Harga wajar ROE versus PBP-nya itu di 278 atau 0,50, sorry 50%, minus 50%, karena memang ROE-nya kecil. Menurut perhitungan Benjamin Graham, harga wajarnya di 580. Ini menggunakan EPS ya, 12 bulan. Kemudian menurut PE method dalam aplikasi Stockbit, itu harganya di 938 atau mempunyai margin of safety di 69%. Rata-rata 3 tahunan PBP itu harusnya di 1,66 kali. Maka secara rata-rata 3 tahun, harganya itu harusnya di 888 menurut rasio PBV-nya. Kemudian dengan margin of safety 60%. Kalau harga wajarnya itu di 888. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 4 harga wajar dengan rata-rata di 756 atau dengan margin of safety 27%. Nah, ini untuk rasio-rasio keuangannya. Sekarang gue perdalam dengan standar deviasi dari PER. Nah, seperti yang sudah gue katakan ya di video sebelumnya di 4 bank besar, bahwa ini caranya kalian tinggal masuk aja ke Punda Chart, kemudian pilih mean, kemudian current PE rasio, standar deviasi plus 1, plus 2, dan minus 1, minus 2 ya. Gue pakai sekarang di mean rata-ratanya, kemudian standar deviasi plus 1 dan min 1. Nah, untuk rata-ratanya menurut standar deviasi PER itu SMRA dihargai di 1000-an. Kemudian plus satunya di 1600, dan harga pesimisnya artinya lebih konservatif lagi bahwa di 500-an. Nah, sekarang kan memang udah menembus harga 500-an. Nah, menurut gua kalau menggunakan PR ini berarti sudah menyentuh menyentuh batas bawah. Nah, tinggal kemudian kita memang mau jika mencicil ya lumayan bisa dicicil sebelum kembali adanya sentimen-sentimen yang mendukung harga wajar MRA ini. Ya, bisa kita jual di harga 1000 ataupun di harga 1.600, atau yang paling konservatifnya pakai harga yang rasio ini 752. Kita pasti mempunyai margin of safety di 27%-an. Dan Stockbit juga mempunyai analisisnya itu memberikan harga di 1000. Nah, dari ketiga ini, 1, 2, dan 3, sama-sama memang memprediksi di atas harga 1000 untuk SMRA. Kemudian kita lanjut untuk CTRA. Nah, untuk Citra ditutup di harga 860 ya, revenue naik, net income naik, PE rasio di bawah 10, dan ini juga relatif bisa dibandingkan dengan historikalnya, dividennya cukup kecil di bawah 3, EPS-nya di 103,05,
ROE-nya di 4,69%, ROE-nya di 11,01%, dan NPM-nya di 18. Secara konservatif, secara metode cross komparatif ini NPM-nya sangat bagus juga, sangat bagus karena sudah menembus batas atasnya. PBB sekarang di 0,92 kali, dengan gua bandingkan dengan ROE-nya, maka PBB-nya harusnya di 1,1 kali, harga bukunya di 935, dan harga wajar ROE versus PBB itu di 1029, mempunyai margin of safety sekitar 20% untuk di harga sekarang. Dan per kali PBB-nya juga masih di bawah 22,5, yang artinya under value. Menurut metode Benjamin Graham, itu harusnya harga wajar di 1472 atau mempunyai margin di 71%. Nah, dari PE method, gua hitung dan ketemu harga di 1597 atau margin 86%. Rata-rata 3 tahun, PBB-nya harusnya di 1,14 kali, atau harga wajarnya di 1066, dengan margin of safety 24%. Nah, gua rata-ratakan keempat harga wajar itu, dapatlah di 1314 atau marginnya di 48%. Nah, kemudian menggunakan metode PE rasionya, didapatkan kalau menggunakan rata-rata rasionya dapat harga 1400-an. Pakai plus 1 standar deviasi PE rasio di 1800-an. Pakai standar deviasi di -1, standar deviasi di harga 928. Artinya, harga sekarang ini memang jauh lebih murah dibandingkan harga-harga wajar proyeksi pakai keempat harga wajar, rasio-rasio keuangan, kemudian analisis Stockbit juga memang memperkirakan 1400-an, dan menggunakan rasio per ya, min atau +1 maupun -1 itu juga masih sangat murah di harga sekarang. Oke, itu untuk CTRA. Lanjut ke BSDE. Nah, untuk BSDE ditutup di harga 895 ya, revenue naik tapi net income turun. Untuk P/E rasionya di 17, di atas 10, itu juga relatif kalau dibandingkan dengan historicalnya. Dividen tidak ada, EPS di 5,235, ROA di 1,76, ROE di 3,49, NPM di 17,17. Nah, ini juga sangat bagus, artinya sangat menembus batas atas dan batas bawah secara metode cross komparatif, seperti itu. Kemudian VBP sekarang di 0,6 kali, tapi jika dibandingkan dengan ROE itu harusnya 0,34 kali. Dengan harga buku di 1.500, maka harga wajar ROE versus PBV-nya di 510 atau minus 43%. Kemudian PBV kali PER-nya itu masih di bawah 22,5, ini cukup menarik. Menurut metode Graham, harga wajarnya di 1.329 atau margin of safety-nya di 49%. Menurut PE method lewat aplikasi Stockbit, harganya di 1.027 atau 15% marginnya. Cara rata-rata 3 tahun, PBB-nya di 0,72 atau harganya 1.080-an. Margin of safety-nya di 21%. Sekarang kita rata-ratakan harga wajar tempat ini, maka dapat harga wajarnya di 998 atau margin of safety-nya di 11%. Kemudian gua lakukan tambahan pakai PER ya. Secara PER, rata-ratanya harga sekarang itu memang berada di bawah rata-rata PER-nya, yaitu menurut menurut rata-rata PER-nya harga wajar harus di 1046, atau lebih optimis lagi plus 1 standar deviasi PER itu harusnya di harga 1600-an. Kemudian untuk menentukan harga bawahnya, gua pakai -1 itu harusnya di harga 400-an. Nah, karena harga 400-an itu memang sangat mungkin bisa ketemu kalau misalkan seperti kayak pandemi kemarin. Tetapi ini sepertinya sudah cukup murah jika dibandingkan dengan harga wajar yang telah kita hitung. Yang pertama 998, menurut analisis Stockbit 1.300, kemudian menurut standar deviasi rata-ratanya di 1.000, dan menurut standar deviasi +1 itu di 1.600. Kisaran harga itu tujuannya baik XMRA, CTRA, dan BSDE teman-teman bisa memproyeksikan, memprediksi, dan mempertimbangkan bisa dibeli di harga berapa dan dijual di harga berapa.
ya teman-teman, bagi yang mau perhitungan harga wajar ini, template-nya silahkan like, comment, dan subscribe, kirim buktinya ke Telegram gue. Gue akan kirim secara gratis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.